challenge-nya buat teman-teman adalah menemukan dari paragraf ini berapa kalimat Musa berdoa atau berapa kali Musa berdoa. Saya bacain dulu terjemahannya. Dan setelah dia atau Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dia Musa masuk ke dalam kota Memphis, atau kalau sekarang itu dekat dengan Kairo, dulu namanya Memphis, sekarang namanya Kairo atau Giza. Dia masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah, bukan lengah sebetulnya, sedang istirahat. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang bertengkar. Yang seorang dari golongannya, yaitu Bani Israel, dan seorang lagi dari pihak musuhnya. Jadi yang satu Habib, yang satu lagi McGregor. Kurang lebih lah ya, boleh-boleh lah ya. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya. Nah ini agak kurang nih sih. Orang yang dari golongannya, siapa golongannya? Orang Bani Israel ya, meminta pertolongan kepada Musa untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa bukan meninju, mendorong. Kalau meninju wajar kalau dia terbunuh. Ini hanya mendorong, makanya Musa kaget. Dan matilah musuhnya itu tiba-tiba. Dia Musa berkata, ini bukan perbuatanku, ini perbuatan setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang jelas dan menyesatkan. Maksudnya pas Musa ngedorong itu setan ikut-ikutan gitu. Jadi double-double. Akhirnya orangnya mati. Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa lagi. Maksudnya, dia udah gak mau lagi nolongin orang-orang yang kayak gitu. Karena itu, dia Musa menjadi ketakutan berada di dalam kota itu sambil menunggu-nunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak lagi meminta tolong kepadanya. Musa berkata kepada dia, engkau sungguh orang yang nyata-nyata tersesat. Ini terjemahannya, engkau sungguh itu bahasa kita apa? Benar ya gitu. Kamu tuh emang orangnya aneh, nah, gitu maksudnya. Bukan engkau sungguh orang yang nyata-nyata tersesat. Bener ya, kamu tuh aneh banget ya. Dari kemarin bertengkar awalnya gitu kan ya. Nah ini nih bahasanya kurang lebih kayak gitu. Kenapa dari kemarin kamu gelut terus sama orang lain gitu. Maka ketika dia hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua. Musuhnya berkata, Musa, apakah kamu bermaksud pengen mau membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, wahai Musa, sesungguhnya para pejabat negeri sedang berunding tentang hukuman atas kasusmu membunuh mereka. Hukuman atasmu untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sungguh aku orang yang memberi nasihat kepadamu dengan jujur. Maka keluarlah Musa dari kota itu. Kota apa? Memphis, Kairo. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau mencarinya, menangkapnya. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian itu sekarang Yordania, dia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Lalu ketika dia sampai di sumber air negeri Madian atau Yordania, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minuman ternak mereka. Dan dia juga melihat di belakang orang banyak itu 2 perempuan yang sedang menambat ternak mereka atau mengantri. Dia Musa bertanya, apa maksudmu dengan berbuat begitu? Bukan, apa masalah kalian? Gitu maksudnya. Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minuman ternak sebelum penggembala-penggembala lelaki itu memulangkan ternak mereka. Sedangkan ayah kami adalah seorang laki-laki tua yang sudah lanjut usia.
Maka Musa pun memberi minuman ternak kedua perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan makanan yang Engkau anugerahkan kepadaku." Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan tadi berjalan dalam keadaan malu-malu. Dia berkata, "Ayahku ingin mengundangmu ke rumah dan memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minuman ternak kami tadi." Kemudian Musa pun mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah tentang dirinya. Laki-laki tersebut berkata, "Janganlah engkau takut, sekarang engkau telah selamat dari orang-orang yang berbuat zalim itu." Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata kepada ayah mereka, "Wahai ayah, jadikanlah dia sebagai pekerja di rumah kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Tiba-tiba ayahnya berkata kepada Musa, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua putriku, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepadaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah tambahan darimu, tambahan kebaikan. Dan aku tidak ingin memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang menepati janji." Musa menjawab, "Itu adalah perjanjian antara aku dengan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu telah aku sempurnakan, maka tidak ada lagi tambahan tuntutan atas diriku. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." Inilah terjemahan dari paragraf tadi. Insya Allah nanti kita bedah, kita bahas setelah selesai sholat isya. Barakallah. Malam ini kita akan coba bedah kisah Nabi Musa alaihissalam di episode, sebutlah episode kedua, masa Nabi Musa usia remaja.